Selamat malam teman-teman trader semua. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk membahas beberapa saham yang potensial untuk kita tradingkan besok, hari Jumat tanggal 12 November 2021 ya. Sebelumnya seperti biasa kita akan menengok bagaimana yang terjadi dengan IHSG hari ini. Ya, cukup menarik. IHSG hari ini mencetak rekor baru, ditutup dengan harga all time high tertinggi sepanjang masa di antara sebelum-sebelumnya ya, walaupun saat ini sebetulnya IHSG masih ditahan oleh resisten yang sama dengan yang tempo hari, namun ditutup hanya sedikit sekali lebih tinggi dan masih ditutup dalam bentuk doji ya. Dan kalau saya lihat ini masih dalam bentuk doji, namun memang close-nya sudah level tertinggi, bahkan tadi sempat mencapai 6.705-an, tapi di close-nya masih merah sayangnya. Ya, moga-moga aja besok ada kelanjutan kenaikan, tapi menurut pandangan saya tetap hati-hati. Yang pertama alasannya adalah karena besok itu hari Jumat. Jadi bisa jadi terjadi profit taking, dan itu memungkinkan IHSG mengalami koreksi sejenak. Kalau misalnya itu terjadi, kemungkinan koreksi IHSG maksimal itu untuk besok sampai di 6.618. Ya, saya kasih tanda kemungkinan kalau misalnya koreksi besok maksimal ya, maksimal yang terdekat itu sampai 6.613-an lah, tapi saya kira mungkin tidak akan sejauh itu karena optimisme IHSG untuk terus lanjut ke naik. Kadang kedengarannya kan sampai 7.000 lah dan seterusnya, itu masih terdengar lantang ya, maksudnya harapan para investor. So, kemungkinan kalaupun koreksi, kemungkinan besok hanya akan sideways atau doji-doji aja. Dan mungkin minggu depan akan ada kelanjutan naik setelah mengalami sideways sejenak, menurut pandangan saya begitu. Tapi hati-hati, kemungkinan untuk koreksi bukannya tidak mungkin. Karena saya amati malam ini indeks Amerika cenderung turun sedikit, atau cenderung sideways tapi cenderung menurun ya. Kita lihat aja sejenak. So ya, cenderung menurun untuk US 500, masih ketahan di bawah ya, belum bisa naik lanjut, belum menunjukkan indikasi akan naik secara kuat. Kemudian untuk DJI juga malah merah semua, dan kemungkinan seperti yang saya bilang beberapa waktu yang lalu, ada kemungkinan DJI itu akan ngetes area sekitar MA20 atau sekitar garis merah ini 35.898. Anda lihat video saya beberapa hari yang lalu ya. So mungkin saya kira akan diteruskan malam ini atau besok sampai ke sini, baru nanti dalam minggu depan ada reversal lagi ke atas. Kemudian untuk indeks China, tiba-tiba saya pantau sore tadi ada kenaikan lumayan. So, nah ada kenaikan yang cukup lumayan setelah dia mantul dari support daily. So, ini terjadi bullish engulfing dan terbentuk pin bar. Bisa jadi ini mungkin awal kenaikan yang cukup kuat, walaupun itu belum pasti akan mendobrak resisten yang ada di sini. Tapi dari sinyal yang diberikan oleh candlenya ini memberikan sinyal kenaikan yang cukup strong ya. Jadi mungkin karena Amerika turun, Asia naik, kalau dilihat dari korelasi mungkin IHSG ya akan sideways ya, menurut saya ada potensi sideways yang nomor satu. Terus yang kedua, kalau dilihat dari sentimen optimisme, mungkin kali ini dia akan ikut Asia ya, karena ya ada sentimen yang lebih baik lah daripada keraguan-keraguan yang sedang timbul di indeks saham Amerika saat ini. HSI juga belum ditutup, sekarang ini masih buka pasarnya, tapi cenderung hari ini cenderung bull ya, cenderung bull dan cenderung naik. So ini futuresnya 12 November, ini tanggal 11 ya, tapi hari ini masih jalan. So ini kalau saya lihat cenderung naik, dan mungkin besok akan ketahan sebentar di moving average 20 ini, atau mungkin bisa tembus ya, atau mungkin bisa tembus. Kita lihat aja, kalau misalnya bisa tembus, maka HSI seperti garis yang pernah saya gambar ini akan menuju ke resisten 25.864. So sebenarnya
kita bisa melihat banyak acuan untuk korelasi terhadap IHSG, tapi yang biasanya saya amati adalah ini, karena ini merupakan salah satu saham yang indeks saham yang cukup besar dibandingkan yang lain. Kalau menurut saya Taiwan, Singapura itu masih levelnya menurut saya lebih kelas duniaan Hang Seng ya. Dan juga untuk China jelas itu motornya dari indeks Asia, jadi menurut saya itu akan sangat berpengaruh sekali. So kemungkinan menurut saya akan terjadi agak-agak sideways atau doji besok untuk IHSG. Kemungkinan kedua adalah dia bisa lanjut ke atas. Kita lihat lagi IHSG-nya. Hal itu ditunjukkan bahwa hari ini itu closingnya masih doji ya, jadi itu masih ada ya antara galau dan ragu gitu. So kita harapkan aja besok IHSG bisa naik lebih tinggi lagi. Kita akan masuk ke sahamnya. Yang pertama adalah TPIA. TPIA beberapa orang sudah membahas dan saya lihat itu sepandangan dengan apa yang saya pandang. Ya, jadi TPIA ini saat ini beberapa waktu yang lalu sempat turun dan menguji level support sekaligus trendline, dan beberapa hari ini khususnya dalam minggu ini cenderung naik dan keluar dari zona support. So menurut saya dengan volume yang cukup stabil saat ini potensinya cukup besar TPIA untuk lanjut naik. Ya, bila Anda masuk stop lossnya di bawah kotak merah sekitar 7.100, targetnya moga-moga bisa sampai ke 8.450 walaupun itu tidak langsung ya. Kemungkinan dia akan menguji 7.700-an dulu. Yang kedua adalah BMRI. BMRI tadi sore cukup ramai dibahas di grup kita ya. Menurut kami membentuk pola candle yang cukup unik dan lumayan, dan kalau dari kelihatannya sih sepertinya upaya untuk turun dari BMRI ini dibolak-balik digagalkan oleh bull, dan terakhir muncul pola yang cukup menarik ya, habis turun kencang kemudian naiknya kan dibalas kencang lagi, volumenya juga cukup gede. So ini ada kemungkinan besar akan breakout ya, karena volumenya cukup lumayan, ada potensi untuk breakout. So bagi Anda yang mau masuk belum terlambat, Anda bisa nawar 7150 atau Anda bisa langsung masuk dengan stop loss kira-kira di 6825 atau 7000. BMRI pandangan saya kalau secara monthly saya lihatnya, saya tadi gambar dan lihat di grupnya seperti ini, dengan bull yang segini gedenya ya, dengan bull yang segini gedenya di bulan November ini, kalau dia bisa close bulan November ini bisa close di atas kotak merah dan garis merah ini, dan juga sekaligus downtrend line resisten ini, maka ada potensi Bank Mandiri BMRI ini akan menuju ke level 8.000-an atau mungkin 7.750 terlebih dahulu. Ini adalah resisten pertama ya, yang ya resisten pertama tapi nggak terlalu begitu strong ya kalau secara visual kita lihat seperti ini. So kemungkinan besar kalau misalnya bisa bertahan di atas level 7.225, maka Bank Mandiri ini potensinya ke 8.000 bahkan ke 9.000. Ini agak berat tapi mungkin kemungkinan, karena di atas ini sudah nggak ada resisten yang terlalu strong kecuali di sini ya, menurut saya begitu. Oke, itu untuk Bank Mandiri. Anda bisa cicil masuk, moga-moga setidaknya Anda bisa dapatlah harga sampai 7.800 atau 8.000. BMRI oke ya. Kemudian ada SWAT. Ini yang gorengannya mulai masuk ke gorengan. SWAT walaupun gorengan ini cukup lumayan ya, karena dia bertahan di area support MA20 yang pointing ke atas, kemudian dari support demand, dan jadi menurut saya akan agak sedikit melandai gini tapi akan naik ya menuju ke resisten ke atas ini. Setidaknya Anda bisa take profit di 200 atau mungkin 206 ya. Jadi kalau nanti itu kita lihat lagi seberapa kuat dia mampu naik, karena volumenya cukup lumayan tapi juga nggak besar-besar banget. So
Ini juga mirip pola N, so kemungkinan cukup besar setidaknya akan naik lah sampai 212-an. Ya, bila Anda mau masuk stop lossnya di 162. Kemudian setelah SWOT ada mesin. Mesin ini beberapa waktu yang lalu pernah saya info juga. Jadi setelah muncul bull yang cukup kuat dengan volume yang cukup lumayan, ternyata besoknya mesin masih dibanting, dan walaupun demikian masih ketahan ya, masih bentuk doji dan volumenya cukup lumayan di area support. So moga-moga aja besok mesin bisa naik cukup lumayan. Anda boleh masuk dengan stop loss kira-kira di 485 karena ini masih flat, belum kemana-mana. Kemungkinan kalau misalnya tiba-tiba digoreng ke atas ya cuan lumayan, tapi kalau misalnya toh kena stop lossnya kecil ya. Kemudian ada Sirek ya, Sirek ini cukup bagus juga, tadi juga rame dibahas di grup, kenaikannya cukup lumayan, terutama terakhir menjelang penutupan market dia ditarik cukup tinggi. So menurut saya masih ada potensi, Anda bisa buy on pullback atau retracement, nawar-nawar di 685an, siapa tahu dikasih, atau 690 atau 665 ya. Alasan kedua Sirek ini masih menarik adalah resistennya masih di 805. So menurut saya karena alasan yang pertama ini adalah dia sudah breakout dari downtrend line yang terdekat. So menurut saya dengan pola yang seperti ini dia akan lanjut naik, apalagi ini volumenya cukup lumayan. Anda bisa masuk dengan nawar-nawar sedikit tadi dengan stop loss maksimal di 630 atau 605. Biasanya kan kalau Anda mau HK pun ya, walaupun ini karena sudah tutup di atas resisten ya, jadi Anda boleh lah untuk HK atau buy on breakout karena sudah tutup di atas resisten ya, tapi syaratnya volumenya harus gede dan ini memenuhi syarat ya. Anda boleh HK atau nawar-nawar sedikit di 685, stop lossnya harus ketat ya di 630 atau maksimal di 610. Itu untuk Sirex, moga-moga aja digoreng lebih tinggi lagi. Kemudian ada Temas ini untuk copet-copetan aja karena udah tinggi banget. So Anda bisa coba nawar di sekitar 550 ya, moga-moga aja dapat retracement sejenak di sini kemudian dibawa naik. Stop loss maksimalnya di 448 ya. Jadi kalau nyopet memang kadang-kadang harus cepat dan berani dan agak ngejar, tapi stop lossnya harus ketat ya. Kemudian untuk Wins juga lumayan, potensi besok masih akan lanjut naik. Ini membentuk cup, ini mirip handle ya kalau pandangan saya. Ini cup, terus ini mirip handle. So kemungkinan dia akan lanjut ke atas. Volumenya juga cukup lumayan. So Anda bisa masuk dengan stop loss di 160-an atau di bawah EMA 20 di sekitar 154. Moga-moga besok digoreng lagi. Kemudian ada Seger juga lumayan menarik karena dia sudah breakout dari resisten yang terdekat. So Anda boleh masuk dengan stop loss ketat di 1085 atau di 995. Volumenya juga cukup stabil. So cara kedua adalah Anda boleh nawar sedikit-sedikit, mungkin di area 1125 atau 1150. Siapa tahu Anda dapat retracement sedikit ya, jadi nawar lebih murah dengan sehingga stop lossnya jauh lebih kecil ya resikonya ya. Moga-moga bisa keangkat naik ke atas. Kemudian ada BSDE ini juga cukup lumayan ya, seperti yang tadi barusan kita bahas itu mirip Seger. Dia sudah breakout dari resisten ini dan volumenya cukup lumayan. Dan kemudian alasan kedua, kalau kita lihat ini volumenya cukup tinggi di antara beberapa waktu sebelumnya ya, sudah breakout juga. So ini cukup menarik. Anda boleh buy on breakout dengan stop loss di sekitar 1110 atau Anda mau nunggu nawar-nawar sedikit di 1160 atau di 1150-an ya. Moga-moga bisa ke pick up sebentar dan kemudian dibawa ke atas. Kemudian setelah itu ada Bird juga lumayan. Kapan hari saya sudah take profit di daerah sini ya, namun kemudian dibanting bawa turun, ternyata dia nggak sampai area sini lagi,
udah dibawa naik lagi. So itu karena di sini dia terkena area support demand yang baru. Ya, so ini adalah salah satu cara Anda untuk entry waktu di sini mestinya kemarin. Namun karena ini volumenya cuma lumayan gede dan ini sudah breakout dari resisten yang ada di sini, saya kira tidak ada salahnya bagi Anda untuk buy on breakout dengan stop loss ketat di 14.50. Kalau Anda mau lebih safety lagi, Anda bisa nunggu pullbacknya di sekitar 14.80 ya, moga-moga dikasih dan kemudian bisa diangkut ke atas ya. Itu untuk BIRD. Kemudian terakhir ada ESA. ESA ini pernah saya infokan beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah dalam minggu ini itu pernah saya info. Nantikan aja nanti ulasannya di review saham ya, hari Jumat besok atau hari Sabtu akan saya upload. So ESA ini sempat terkena resisten ya, beberapa 2 minggu yang lalu dan kebanting turun lagi. Pola triangle-nya ini sudah sukses ya, tapi sekarang ini lagi menguji area support yang sama lagi dekat-dekat dengan atapnya triangle ini. So turun kemudian dipantulkan lagi ke atas dan pantulannya ini mulai kuat, volumenya juga lumayan. So Anda bisa masuk dengan stop loss di bawah kotak merah ini kira-kira 296 atau kalau agak ketat di 306 ya. Moga-moga target setidaknya 388 bisa kecapai seperti yang saya gambar ini ya. Masih belum kena stop loss ya. So moga-moga aja setidaknya bisa nyampe 390 atau 400. Oke. Itu untuk saham-saham yang menurut saya ada potensi kita tradingkan besok hari Jumat. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh jadi referensi dan pertimbangan bagi Anda. Dan semoga kita semua boleh berhasil dengan trading plan ini. Saya kira sekian dulu, sampai jumpa di episode mendatang. Salam profit bagi Anda. Terima kasih.